Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Ulama Indonesia dalam memasuki dekade ketiga abad ke-19 dihadapkan perubahan sistem imperialisme kuno menjadi imperialisme modern. Hal ini sebagai akibat kebangkitan negara kesatuan Italia yang berhasil meruntuhkan kekuasaan negara Gereja Katolik Vatikan pada tahun 1870 Masehi. Peristiwa ini membuka kesempatan untuk kerajaan Protestan Belanda, kerajaan Protestan Anglikan Inggris dan Amerika Serikat untuk mendeklarasikan negaranya sebagai pembangun imperialisme modern dan kapitalisme. Di Nusantara Indonesia, imperialisme modern ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Bumi 1870 oleh Kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Inti isinya adalah mengubah fungsi Nusantara Indonesia sebagai tanah jajahan. Indonesia dijadikan sebagai sumber bahan mentah, raw material resources, dan sebagai pasar atau market dari industrinya. Dengan demikian, melalui Undang-Undang Bumi 1870 Masehi, Kerajaan Protestan Belanda memperkenalkan pemilik modal asing barat atau investor untuk menanamkan modalnya di Nusantara Indonesia. Pemilik modal swasta diberi kesempatan oleh Kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda untuk bersama-sama mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara Indonesia. Pada saat itu, saudara-saudara sekalian, yaitu tahun 1870, tanam paksa, yaitu dimulai dari tahun 1830 sampai 1919 Masehi, sedang mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Timbul pertanyaan, apa mungkin tanam paksa akan dengan mudah diubah menjadi kerja merdeka dan dikelola oleh asing swasta? Jawabannya, dengan adanya sistem imperialisme modern tidaklah berarti berakhirnya sistem penjajahan. Kalangan liberal dan pemodal asing juga berasal dari negara-negara penjajah barat. Mereka sangat berkepentingan dengan perolehan keuntungan atau profit, walaupun dengan menindas bangsa-bangsa Asia Afrika. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepentingan melestarikan kepenjajahannya, tanam paksa atau kultur stelsel, culture system, selama 93 tahun, yaitu dari tahun 1830 sampai 1919, tetap dipertahankan. Sistem penguasaan ekonomi tetap dipegang oleh pemerintah kolonial Belanda, walaupun partai liberal menuntut agar tanam paksa diubah menjadi kerja merdeka. Penguasaan ekonomi perlu dialihkan ke pemilik modal swasta, namun sistem tanam paksa kopi di Parahyangan, Jawa Barat tetap dipertahankan hingga Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia pertama seperti kita ketahui dari tahun 1914 sampai 1919 berakhir. Saudara-saudara sekalian, jadi tetap dipertahankan hingga Perang Dunia pertama berakhir. Keuntungan tanam paksa selain digunakan untuk mengembangkan pembangunan sistem transportasi darat, laut, dan udara, juga dijadikan sumber pendanaan operasi militernya di luar Pulau Jawa. Perang Lampung, Perang Palembang, Perang Batak, Perang Aceh, Perang Banjarmasin, dan lain-lain. Adapun tujuan operasi militernya adalah untuk melengkapi proses penguasaan seluruh Nusantara Indonesia di bawah penjajahan kerajaan Protestan Belanda. Upaya menjadikan Nusantara Indonesia dijajah Nederland sering disebut pula sebagai Pax Neerlandica, Nusantara Indonesia
damai dalam tanda petik di bawah kekuasaan penjajah Nederland. Saudara-saudara sekalian, fakto atau fakta artinya damai. Untuk mencapai kedamaian tersebut diperlukan civis pacem parabellum. Untuk terciptanya perdamaian, siapkanlah peperangan. Sekarang terdapat pula kerjasama militer antar negara barat dalam menghadapi ancaman komunis dalam perang dingin menggunakan istilah pakta antara lain NATO, North Atlantic Treaty Organization, SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, ANZUS, Australia, New Zealand, United States, dan lain-lain. Timbul pertanyaan, apakah mungkin tercipta Indonesia damai di bawah penindasan penjajahan kerajaan Protestan Belanda? Oleh karena itu, Pax Neerlandica hanya slogan belaka. Tidak ada satupun bangsa terjajah yang akan merasa damai, yang akan merasa maju. Justru dalam prakteknya di tengah sistem penjajahan, hidup subur diskriminasi dan penindasan. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, kerajaan Protestan Belanda merasa berhasil dan memenangkan kompetisinya dengan penjajahan barat lainnya. Pertama dengan kelompok kerajaan imperialis Katolik, Portugis, Spanyol, dan Prancis. Kemudian berhasil pula memenangkan terhadap kedua dari negara kelompok imperialis Protestan, Inggris dan Amerika Serikat. Kedua kelompok imperialis tersebut berupaya pula mengembangkan kekuasaannya atas daerah luar Pulau Jawa. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, ternyata upaya penguasaan seluruh Nusantara Indonesia tersebut oleh ulama dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran adanya musuh bersama, common enemy, yaitu penjajah Protestan Belanda. Segenap fasilitas transportasi darat, laut, dan udara yang dibangun oleh imperialis Protestan Belanda digunakan oleh ulama untuk apa? Digunakan oleh ulama untuk menyebarkan kesadaran adanya kesamaan sejarah, common history, artinya kesadaran tentang realitas penderitaan dirinya sebagai produk penindasan imperialis dan kapitalisme barat. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, adanya kesadaran kesamaan sejarah ini menumbuhkan pula kesamaan kepentingan, yaitu common interest, suatu kesamaan kepentingan ingin membangun Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan politik, bebas daripada kemiskinan dan kebodohan. Dampaknya tumbuhlah semangat dan kesamaan juang melawan imperialis Protestan Belanda yang telah melakukan perampasan tanah air, penindasan dalam kehidupan berbangsa, dan hilangnya kekuasaan politik Islam. Lebih parah lagi, kemerdekaan beragama ditiadakan karena tertindas oleh politik kristenisasi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gerakan ulama membangkitkan kesadaran rasa cinta tanah air, bangsa dan agama serta melawan imperialisme tersebut dalam ilmu sejarah dan politik disebut sebagai gerakan nasionalisme. Sekali lagi, akibat penjajahnya adalah kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol serta Prancis dan kerajaan Protestan Belanda dan Inggris. Ciri gerakan nasionalisme Indonesia adalah anti kedua imperialis tersebut. Namun hal ini tidak berarti anti kepada kedua agama Katolik dan Protestan. Sikap toleransi bangsa Indonesia terhadap perbedaan agama terbilang sangat tinggi. Berbeda dengan Barat yang bersikap intoleransi dan eksklusif di dalam beragama. Misalnya antar sesama salib dalam tanda petik terjadi perang agama seperti Protestan lawan Katolik. Apabila ditinjau dari warna kulitnya,
dapat juga dikatakan sebagai perang antar kulit putih campur dengan perang antar salib yang sampai hari ini belum berakhir, seperti yang terjadi di Irlandia. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, tidaklah mengherankan akibat latar belakang kehidupan beragama di Eropa atau penjajah barat tersebut menjadikan imperialis Protestan Belanda sebagai penganut fundamentalisme. Mereka adalah penganut Calvinisme atau Protestanisme yang tidak mampu bertindak toleransi di dalam menyikapi perbedaan beragama. Hal ini ditampakkan dengan dikeluarkannya ordonansi agama yang diberlakukan baik di Nederland maupun di Nusantara Indonesia. Agama-agama non-Protestan dilarang melakukan aktivitasnya. Namun oleh Barat, kenyataan sejarah tersebut diputar balikan. Dalam sejarah Barat menuduh Islam tidak mengajarkan tentang toleransi terhadap agama non-Islam. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, perhatikan timbulnya gerakan separatis Protestan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Somokil bertolak dari perumusan pemikiran yang didalangi oleh Van Mook dan diadakan pada pertemuan 19 April 1950. Sedangkan pada 19 April 1529 adalah tanggal awal kelahiran Protestan Jerman di bawah Martin Luther. Perhatikan pula Protestan Revolution 19 April 1775 melahirkan negara Amerika Serikat. Sikap kaum fundamentalis tidak mampu untuk bertoleransi terhadap agama non-Protestan.